لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Marhaban TV dimanapun berada. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berada di studio Marhaban TV dan alhamdulillah juga kita di hari ini kedatangan tamu spesial. Alhamdulillah kita ada kedatangan Al Ustadz Rizaki Hafidullah. Jauh-jauh nih teman-teman dari Magelang ke Garut nih ya. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Masya sehat, sehat, Allah. alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, sehat ya Ustadz ya. sehat, sehat, Ya. alhamdulillah. Bagaimana nih Ustadz apa nih ya bertanya untuk kita punya orang tua nih Ustadz sebagai anak gitu ya. Kiat apa untuk orang-orang tua kita supaya mereka lebih semangat mengisi kehidupannya di masa-masa tua gitu Ustadz. Ya, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wal Muhammad. Jadi ini menginspirasi sekali. Setiap kita punya orang tua. Tapi terkadang kita itu ketika sudah berkeluarga, kerja, kemudian berinteraksi dengan teman-teman, kita lupa bahwasanya kita seharusnya menjadikan mereka prioritas kita. Nah, dan kita melihat banyak orang tua kita yang sudah usia senja, tapi mereka tidak sadar bagaimana menjadikan ada semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Maka disebutkan ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Di surat Nahl ayat 70. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah menciptakan kalian dan mewafatkan kalian. Ada di antara kalian yang dikembalikan pada ardalil umur. Terkadang kita mendapati orang tua kita itu tidak lagi seperti ideal seperti dulu. Di mana usia mereka tidak lagi muda. Tidak lagi muda. Dan kita mendapati terkadang mereka kembali kepada kanak-kanak lagi. Ada yang kadang emosinya tidak stabil, ada yang kadang ketika meminta harus dituruti, kadang tidak mengetahui bagaimana kondisi anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi terkadang itulah kaitannya bahwasanya seorang anak, dia harus menjadikan prioritas perjuangannya di dunia itu adalah bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan terkadang pun ketika kita itu menuntut ilmu syar'i, kita lupa untuk menjadikan ini bagian yang bisa menjadikan orang tua kita termotivasi juga untuk menuntut ilmu syar'i. Berapa banyak kita menuntut ilmu syar'i, tapi kita membiarkan orang tua kita di rumah kita, tidak mengajak orang tua kita datang ke majelis ilmu. Sedangkan ketika kita menyebut bapak kita sudah lansia, ibu kita sudah lansia, kita tidak paham ternyata lansia itu memang sudah Allah gariskan di situ. Tadi di surat An-Nahl tadi. Nah, namun di sini dalam hadis Nabi SAW, a'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalla man tajawaza bihi. Kama qala Nabi SAW, yaitu umur umatku itu adalah 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melewatinya. Dari sini saja ketika kita mendapati orang tua kita sudah 60-70 tahun, seharusnya kita punya keinginan yang kuat untuk bisa mengajak mereka mendatangi majelis ilmu. Bukan hanya kita saja yang menuntut ilmu, tapi justru orang tua kita harus ajak mereka untuk menuntut ilmu syar'i. Nah, salah satunya adalah ketika kita itu mempunyai waktu, mempunyai kelebihan dalam hal untuk mengajak orang tua, kita ajak. Dimanapun kita nuntut ilmu, kita ajak mereka. Nah, salah satunya adalah bir yang paling baik. Itu adalah menjadikan mereka bisa terfasilitasi untuk bisa mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Salah satunya adalah akhir kehidupan mereka disibukkan dengan yang manfaat. Disibukkan dengan yang manfaat. Maka
terkadang kita tidak paham tentang dilema yang dialami oleh orang tua kita, baik kesulitan mereka dalam hal berinteraksi dengan kita, dengan cucu kita bahkan. Mereka terkadang hanya bertanya hal-hal yang seolah-olah template. Kok itu lagi yang ditanyakan. Nak, kamu sudah makan belum? Kak, kamu sudah belajar belum? Dan seterusnya. Tidak ada kaitannya emosional bagaimana membangun sebuah komunikasi yang baik. Nah, itu pun harus kita jadikan sebagai landasan bagaimana kita bisa mengajak orang tua kita untuk bisa banyak beramal soleh di akhir kehidupan mereka. Maka disebutkan, man aradallahu bihi khairan asalahu. Kaifa yu'silu ya Rasulullah? Yaftahullahu lahu a'mal salihah baina yaday mautihi hatta yarda man hawlahu. Kama qala Nabi SAW, diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadisnya hasan. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, Allah jadikan itu seperti madu. Akhir kehidupannya seperti madu. Para sahabat bertanya, bagaimana dijadikan seperti madu? Dan Nabi SAW menjawab, yaitu dijadikan akhir kehidupannya, dibukakan baginya amal-amal soleh sebelum kematian dia, hingga orang-orang sekitarnya ridho dengannya. Dan ini juga rahasia. Ternyata kita itu akan mendapati kelak dengan izin Allah Azza Jalla, kita mendapati hari tua. Misalnya kita mendapati hari tua, dan semoga Allah Azza menjadikan semuanya kita itu mendapatkan hari tua yang baik. Kalau orang tua kita, itu jelas di situ menjadi perjuangan kita untuk mendekatkan mereka dengan amal-amal soleh. Sehingga ketika mereka bisa beramal soleh, terus kita motivasi mereka, mudahkan mereka untuk bisa beramal soleh. Dekatkan mereka. Dan jangan sampai kita mendikte. Orang tua tidak suka didikte. Sehingga ketika kita itu mengajak kepada orang tua kita untuk nuntut ilmu syar'i, itu salah satunya adalah mengajaknya bukan untuk ngaji. Pak, Bu, saya antar Bapak Ibu ke majlis, di mana di situ banyak kebaikan-kebaikannya. Tempat duduk yang di situ dirindukan oleh banyak orang. Kira-kira Bapak berkenan tidak? Ibu berkenan tidak? Nah, membuat bahasa-bahasa yang lemah lembut kepada kedua orang tua termasuk perjuangan seorang anak. Terkadang kita tidak peka dengan apa yang dialami oleh orang tua kita. Bahkan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk diterbitkan buku tentang mengungkap rahasia usia senja. Berapa banyak rahasia-rahasia orang tua kita nggak paham. Ada sebagian dari mereka yang masih mempunyai rasa amarah tinggi di usia senja mereka. Kenapa di situ? Karena kalau kita pahami dari yang dijelaskan tadi, itu siklus orang tua itu dari kita semenjak lahir itu seperti parabolik. Lahir, dewasa, kuat, mulai lemah terus menurun. Dan kita tidak paham bagaimana memperlakukan mereka, menjadikan mereka itu sebagai hal yang bukan beban. Kalau kita menganggap mereka menjadi beban, maka berapa banyak orang tua itu kalau diajak untuk nginep ke istilahnya rumah anaknya dan seterusnya nggak mau. Saya mau di rumah saya. Kenapa itu, Ustaz? Kebanyakan memang seperti itu, Ustaz. Ya, karena kaitannya dengan dunia. Tidak bisa beranjak dari dunia. Dan itu menjadi cita-cita. Hampir rata-rata cita-cita orang tua kita itu berkaitan dengan dunia masih tinggi. Itu tidak bisa dikatakan, enggak, bukan seperti itu. Iya, tapi memang nyatanya seperti itu. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yazalu qalbul kabir syaban fi itsnatain. Senantiasa hati yang sudah senja, sudah sepuh, itu tetap dia itu awet muda dalam dua hal.
Hubbud dunya tulul amal. Cinta pada dunia dan tul amal. Panjang angan-angan. Bahkan ada kejadian, ada teman, dia sudah, orang tuanya sudah sepuh, membelikan mobil, orang tuanya itu masih bisa mengendarai, padahal usia sudah di atas 60 tahun. Masya Allah. Mengendarai kendaraan, mobil dari Jakarta ke Jogja. Masih kuat itu Ustaz. Masih kuat. Apa yang menginisiasi itu? Semangat dan cinta dunia. Jadi dalam pikirnya terus ini ya Ustaz ya. Dunia. Dunia. Bahaya Maka gitu Ustaz. berhayal. Maka kita seharusnya memberikan nasihat kepada orang tua kita dengan bahasa selembut mungkin, sehalus mungkin, sehikmah mungkin, bahwa kesehatan usia senja itu kaitannya dengan bagaimana menata hati di usia senja. Semakin mereka ta'aluknya kaitannya dengan dunia besar, maka penyakit-penyakit apa yang menjadi rintihan, tuntutan badan mereka itu sudah akan terus mengikuti apa yang menjadi keinginan angan-angannya. Jadi semakin dia itu tidak kaitannya dengan dunia itu semakin sedikit, maka bagaimana dia itu akan menyehatkan rohnya, itu akan semakin ada, semakin mudah. Jadi dia akan sehat kalau tidak terlalu banyak memikirkan dunia. Sudah ditinggalkan. Mulai sekarang bagaimana menyiapkan bekal akhirat. Terus itu dibuat menyemangati orang tua kita agar dekat dengan amal soleh. Kadang ini lampu misalnya. Contoh paling sedikit. Lampu. Dulu ketika beliau-beliau masih berkarya, bekerja, itu nggak menggubris lampu mau hidup dan seterusnya. Tapi begitu beliau sudah pensiun, mulai lampu tolong dimatikan, lampu tolong dimatikan. Gitu ya, Apa Ustaz? itu menyebabkan itu? Karena nanti membayar listriknya lebih mahal. Gitu. Dan mereka sudah menganggap bahwasanya kemampuan mereka untuk membayar itu sudah tidak seperti yang dulu. Nah, dari hal itu saja, itu sudah memberikan kefahaman bahwasannya mereka akan menjadi lebih, cara berpikirnya lebih complicated, lebih rumit lagi untuk memikirkan yang kecil-kecil. Sehingga anak-anak itu terkadang kalau salah sedikit saja dicari. Gimana ini? Nah, kamu jangan gini. Ini Nah, lampunya tolong matiin. Itu nggak boleh gini. Betul sekali, Ustaz. Terus. Betul. Kenapa? Karena mereka untuk membangun komunikasi tidak ada inisiasi. Bahasa-bahasa yang seharusnya kita terapkan kepada mereka bukan bahasa dikte, bukan bahasa mengatur, tapi bahasa mempersilahkan. Bahasa-bahasa yang menyebabkan mereka, ini Bapak Ibu itu bukan beban saya, Bapak Ibu itu masih mampu, Bapak Ibu itu adalah nikmat tersendiri buat saya, dan Bapak Ibu itu saya ingin mengantar Bapak Ibu itu agar bisa mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Nah, itu semangat tersendiri. Bagaimana seorang anak itu bisa mendekatkan orang tua ke majelis ilmu, itu adalah nikmat tersendiri. Maka terkadang saya sering mengatakan pada teman-teman, Mas, kalau Anda itu datang ke majelis ilmu, itu manfaatnya bukan untuk diri Anda sendiri. Tapi ini nanti akan berefek kepada orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kenapa di sini? Karena disebutkan makna dalam hadis al-waladu kasbu walidihi. Adyabu ma'akaltum min kasbi yadihi. Min wa al-walad min kasbikum. Kama qala Nabi SAW, jadi sebaik-baik apa yang kalian makan itu adalah hasil jerih payah kalian. Dan anak itu adalah hasil jerih payah kalian. Jadi al-waladu kasbu walidihi. Orang tua itu punya anak, dan anak itu adalah investasi dari dirinya. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang sebagai seorang anak, itu nanti akan nyambung ke orang tua. Tanpa diniatkan, tanpa disadari, itu sudah nyambung. Mana kala kita itu merasa bosan dalam menuntut ilmu. Waduh, saya malas, capek ini. Ingat, ini adalah bagian yang terbaik
yang bisa kita aturkan kepada orang tua kita, meskipun itu yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, itu efek samping dari kita menuntut ilmu syar'i akan bisa dirasakan oleh mereka. Itu subhanallah. Nah, jadi kalau kita itu sekarang malas-malasan dalam menuntut ilmu syar'i, maka kita sudah mensia-siakan kesempatan untuk berbakti pada kedua orang tua kita. Betul, Nah. betul. Masya Allah, Ustaz. Nah. Terima kasih banyak, Ustaz. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما